4,5 tahun saya difitnah saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat, dihina saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Pernah nggak sih kalian melihat berbagai tokoh pejabat berpidato dengan sangat menarik? Sebenarnya apa sih rahasia mereka? Ternyata bukan cuma isi yang disampaikan, tetapi juga cara mereka berbicara. Dan hal itu bisa dilihat melalui metode REACH. Nah teman-teman, apa itu si REACH? REACH adalah metode yang digunakan dalam public speaking, yang dimana terdiri dari 5 poin, yaitu respect, dimana kita menghormati para audiens; empatik, dimana kita menempati diri kita dari sudut pandang audiens; audible, dimana pesan yang kita sampaikan terdengar jelas; dan clarity, dimana pesan yang kita sampaikan itu tidak bermakna ganda atau tidak disalahartikan; dan terakhir ada humble, dimana kita rendah hati terhadap para audiens. Pidato pertama yaitu pidato Bapak Jokowi pada gelaran Batik Nasional. Di sini Jokowi menunjukkan respeknya dengan menyampaikan bahwa berterima kasih secara langsung kepada pecinta dan pengrajin batik sebagai bentuk penghargaan terhadap peran mereka dalam menjaga warisan budaya. Kemudian ia juga menghadirkan empati dengan menegaskan bahwa batik ini bukan sekedar kain, tetapi identitas budaya yang memiliki makna mendalam bagi masyarakat. Dan dari sisi penyampaiannya, gaya bicaranya juga sederhana dan mudah dipahami. Kemudian pesan yang ia sampaikan pun juga jelas, yaitu ajakan untuk terus mencintai dan melestarikan batik sebagai bagian dari jati diri bangsa. Dan yang tidak kalah penting, keseluruhan pidato ini disampaikan dengan nada yang sangat rendah hati, dan ini mencerminkan sikap humble yang membuat pesan terasa dekat dengan masyarakat. Nah, di sini pada pidato kedua, yaitu pidato perpisahan Ganjar dengan masyarakat Jawa Tengah. Dari analisis dari saya, pada poin pertama yaitu respect. Di sini Ganjar menunjukkan sikap hormatnya kepada masyarakat Jawa Tengah, yaitu dari guru, petani yang telah bekerja di bawah kepemimpinannya selama 10 tahun. Ini menunjukkan keberhasilan suatu daerah bergantung pada kerjasama antar masyarakat. Pada poin yang kedua yaitu empatik. Di sini Ganjar menganggap bahwa dirinya adalah bagian dari audiens dan audiens adalah bagian dari dirinya. Pada poin ketiga yaitu audible. Dari analisis saya, pidato yang dibawakan Ganjar terdengar cukup jelas dengan intonasi yang pas serta artikulasi yang jelas, sehingga pesan yang disampaikan cukup jelas kepada para audiens. Pada poin keempat yaitu clarity, di sini tujuan Ganjar jelas, yaitu dia ingin dikenang sebagai saudara-saudara. Dan pada poin yang kelima yaitu humble, di sini Ganjar menyatakan bahwa di masa kepemimpinannya selama 10 tahun masih banyak terdapat kekurangan, sehingga ini menunjukkan sikap rendah hatinya dan membuka ruang evaluasi. Pidato yang ketiga yaitu pidato AHY yang di Forum Bisnis tahun 2024. Di sana ia menyampaikan pidatonya dengan menunjukkan respect-nya, yaitu beliau menyapa dan menyusun kalimat yang menunjukkan penghargaan tinggi terhadap audiens. Kemudian di empati, ia tidak hanya bicara tentang Indonesia, tapi juga memahami keresahan dunia, mulai dari ekonomi hingga ketidakpastian global. Selanjutnya di audible-nya juga penyampaiannya sangat jelas dan tenang, sehingga membuat pesannya itu mudah diterima. Struktur pidatonya juga sangat rapi, sehingga dari pembukaan hingga penutup, inti pesannya itu tersampaikan secara langsung. Dan tidak ada kesan yang arogan, justru terasa inklusif dan mengajak, bukan mendominasi. Pada pidato yang keempat yaitu pidato Prabowo di Forum Internasional PBB, pada poin pertama yaitu respect, Prabowo membuka pidato dengan menyapa pimpinan dan delegasi dunia secara formal dan terhormat, mencerminkan etika diplomasi internasional. Pada poin yang kedua yaitu empati, Prabowo menunjukkan empati dengan menyoroti penderitaan global seperti konflik, ketidakadilan, dan sejarah penjajahan, serta mengajak dunia melihat dirinya sebagai bagian dari keluarga manusia yang memiliki nasib bersama. Pada poin ketiga yaitu audible, pidato disampaikan dalam bahasa Inggris dengan artikulasi jelas,
tempo terkontrol, dan intonasi tegas, sehingga mudah dipahami oleh audiens internasional. Pada poin keempat, clarity, pesan utama disampaikan secara jelas dan terstruktur, yaitu pentingnya persatuan global dan kerjasama antar negara dalam menghadapi krisis dunia. Pada poin kelima, yaitu humble, Prabowo menyatakan rasa kehormatan dapat berbicara di forum PBB, menunjukkan sikap rendah hati sebagai wakil negara di hadapan komunitas internasional. Jadi dari pembahasan tadi kita bisa melihat kalau public speaking itu bukan selalu berbicara, tapi juga bagaimana cara menyampaikan pesan dengan cara yang tepat. Dengan memahami metode REACH, kita bisa berbicara dengan lebih baik dan lebih mudah terhubung dengan audiens. Terima kasih.